day. Everybody needs somebody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Erlin Francisca Cahyani dari SMA Negeri 1 Babat, Lamongan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya esai untuk mengikuti lomba esai nasional Lisa 9 yang diselenggarakan oleh UKM Screen Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Pendidikan Berkualitas untuk Menopang Persaingan Dunia. Apa yang kalian pikirkan jika membahas mengenai bahasa asing dan perkembangan teknologi yang cepat? Mungkin di benak kalian muncul statement seperti, kenapa harus belajar bahasa Inggris jika bisa dibantu oleh teknologi? Pernyataan ini sangat tepat, tetapi pernyataan yang akan saya bahas pada kesempatan ini mungkin dapat mengubah pola pikir beberapa orang terhadap bahasa Inggris, di mana kebiasaan masyarakat yang suka serba instan. Kita memang hidup berdampingan dengan teknologi, sehingga kita mudah berkomunikasi dengan bahasa asing. Namun, tidak selamanya kita akan dapat menggunakan teknologi tersebut secara cepat dan benar. Tetap saja diperlukan pemahaman dari kemampuan berpikir kita untuk memahami sesuatu, dan bahasa Inggris bukanlah hal yang digunakan untuk komunikasi saja, tetapi menjadi salah satu jalan meningkatkan kecerdasan kita untuk memahami sesuatu, sehingga saat diperlukan berbahasa Inggris, kita dapat langsung mengatakan tanpa menunggu teknologi untuk membantu kita. Oleh karena itu, pada karya esai ini akan lebih menekankan hubungan kemampuan berbahasa Inggris dengan persaingan dunia yang dihadapi Indonesia. Jadi, mengapa saya mengambil judul pendidikan berkualitas untuk menopang persaingan dunia? Karena terdapat beberapa permasalahan yang melatar belakangi karya esai ini. Yang pertama, karena pendidikan Indonesia yang tidak merata khususnya di daerah pedalaman. Berdasarkan hasil laporan UNESCO, Indonesia saat ini kualitas pendidikannya dalam dunia internasional berada pada peringkat ke-67 dari 203 negara di tahun 2023. Melihat pendidikan di Indonesia dewasa ini juga masih sedikit mengkhawatirkan, baik itu dari segi sarana ataupun dari segi prasarananya. Indonesia yang telah berdaulat selama hampir 78 tahun telah dihadapkan dengan persaingan dunia sekaligus mengejar ketertinggalan dengan negara lain di waktu yang bersamaan. Jika dilihat dari satu perspektif, hal ini dapat diartikan Indonesia berada di garis yang tidak beruntung karena harus mengejar ketertinggalan dengan masyarakat yang telah terpengaruh oleh arus globalisasi seperti asimilasi budaya karena pengaruh budaya barat. Namun, di sisi lain, jika dilihat dari dua perspektif, Indonesia berada di jalur laki atau beruntung jika Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, seperti memperbaiki pendidikan melalui kemampuan berbahasa Inggris untuk seluruh masyarakat, karena untuk mengejar ketertinggalan yang sekaligus persaingan dunia, kemampuan berbahasa Inggris adalah yang sangat diperlukan di pendidikan Indonesia. Bukanlah hal yang umum yang dialami oleh beberapa orang saat mereka menginginkan untuk menggali lebih dalam sebuah wawasan dan ilmu pengetahuan, tetapi terbatasi oleh ketidakmampuan seorang tersebut dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris, sehingga jangkauan wawasan kurang luas dan hanya akan stuck dalam wawasan lingkup nasional. Perubahan kurikulum terhadap bahasa Inggris di Indonesia, sejalan dengan yang dikatakan Nizar Matika ini dan Penny Nohantia 2020, pada kurikulum 2013, pemerintah menghapuskan bahasa Inggris yang awalnya sebagai muatan lokal wajib menjadi tidak wajib, sehingga kemampuan berbahasa Inggris siswa yang seharusnya meningkat menjadikan bahasa Inggris menjadi sesuatu yang lebih asing lagi. Pengurangan jam pelajaran bahasa Inggris sebetulnya mengurangi kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, terdapat permasalahan yang perlu dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama, bagaimana kondisi kurikulum Indonesia? Yang kedua, seperti apakah respon negara lain terhadap bahasa Inggris dan sistem pendidikannya? Yang ketiga, apakah bahasa Inggris penting untuk perbaikan pendidikan Indonesia? Untuk pembahasan poin pertama, perubahan implementasi kurikulum pendidikan di Indonesia dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum 2013 membawa pandangan sendiri di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kebijakan pemerintah terkait pendidikan bahasa Inggris di tingkat dasar, menengah, dan atas telah mengalami perubahan cara pengajaran dan perubahan mata pelajaran yang awalnya wajib menjadi tidak wajib. Diperlukan perubahan kurikulum yang efektif, efisien, dan memfokuskan satu bidang yang sangat diperlukan di era persaingan global saat ini dengan cara menerapkan wajib belajar bahasa Inggris dengan metode yang menyenangkan, inovatif, dan kreatif. Pembahasan poin yang kedua dapat dilihat di Asia bagian selatan, contohnya negara India, di mana pemerintah di negara tersebut memberikan perhatian yang lebih terhadap pemahaman bahasa Inggris. Masyarakat di India telah dibiasakan sejak kecil untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Program bahasa Inggris adalah hal yang umum di negara tersebut dan memiliki jangkauan yang luas. Dapat 5 poin penting dalam pembahasan yang ketiga ini, yaitu yang pertama, mulai dari bahasa yang digunakan di seluruh dunia, menjadikan pendidikan bahasa Inggris sangat dibutuhkan seiring dengan kemajuan sebuah negara. Karenanya, pendidikan bahasa Inggris mulai diperkenalkan sedini mungkin kepada anak didik sebelum mereka menginjak umur 12 tahun.
Anak usia dini adalah anak pada rentang usia 2-7 tahun dan merupakan masa periode emas untuk mengembangkan kemampuan berbahasa. Yang kedua, jika ditinjau dalam dunia bisnis, pendidikan berkualitas yaitu kemampuan berbahasa Inggris sangat penting. Banyak perusahaan di seluruh dunia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dalam berbisnis. Pemahaman bahasa Inggris yang baik dapat membantu seorang dalam melakukan negosiasi, presentasi, dan korespondensi dengan rekan bisnis dari negara lain. Di dalam negeri dikembangkan ekonomi kreatif dan kemampuan memperkenalkannya ke dalam persaingan dunia dibutuhkan kemampuan berbahasa Inggris. Yang ketiga, kemampuan berbahasa Inggris juga sangat penting dalam dunia akademik. Banyak jurnal dan buku ilmiah yang ditulis dalam bahasa Inggris. Dengan memahami bahasa Inggris, seseorang dapat mengakses informasi tersebut dalam bidang akademik dan berpartisipasi dalam konferensi internasional. Wawasan yang luas memberikan dampak baik terhadap perkembangan suatu negara menghadapi persaingan dunia. Keempat, kemampuan berbahasa Inggris juga membantu dalam membuka peluang karir di berbagai bidang dan di berbagai dunia, seperti teknologi informasi, pariwisata, dan industri kreatif. Banyak perusahaan multinasional mencari karyawan yang mampu berbahasa Inggris dengan baik. Dan yang kelima, dalam era globalisasi seperti sekarang ini, kemampuan berbahasa Inggris menjadi keharusan. Dengan memahami bahasa Inggris, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai negara, membuka peluang karir, dan mengakses informasi terbaru dalam bidang akademik. Solusi dari pembahasan ini yang sekaligus menjadi hasil diskusi adalah sebagai berikut: memperbaiki sarana dan prasarana sehingga pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia menjadi merata. Yang kedua, kebijakan pemerintah untuk menerapkan program wajib belajar bahasa Inggris sehingga SDM berkualitas karena memiliki wawasan luas lingkup nasional dan internasional. Meningkatkan kompetensi dan prestasi pelajar dengan cara tersedianya fasilitas yang memadai untuk perkembangan pelajar. Yang keempat, meningkatkan kecerdasan dan pemahaman dengan cara belajar bukan bergantung pada teknologi semata. Dengan demikian, perlunya penguasaan bahasa Inggris tidak dapat sepenuhnya ditolak. Beberapa sudut pandang dari berbagai bidang telah menyatakan bahwa kemampuan berbahasa Inggris perlu ditekankan lebih dalam dan diberi perhatian lebih dari pemerintah. Upaya perbaikan kualitas pendidikan dapat dimulai dengan cara memperbaiki kurikulum, di mana kurikulum memprioritaskan agar seluruh lapisan masyarakat mampu berbahasa Inggris, sehingga mampu menambah wawasan serta ilmu pengetahuan supaya memiliki kemampuan untuk berdaya saing dengan negara lain. Perbaikan kualitas pendidikan Indonesia guna menopang persaingan dunia diharapkan dapat mengejar ketertinggalan serta meningkatkan sektor ekonomi kreatifnya yang memiliki sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing secara nasional dan internasional. Demikian presentasi dari saya, pendidikan berkualitas, maju tanpa batas. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.